Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mari kita masuk ke bab laju reaksi. Nah, sebelum kita membahas laju reaksi, kita membahas tentang satuan konsentrasi larutan yang nanti sering digunakan dalam bab laju reaksi. Satuan konsentrasi larutannya dalam hal ini adalah yang kita pakai molaritas, simbolnya adalah M besar. Apa itu molaritas? Molaritas itu adalah satuan yang menunjukkan kadar kepekatan suatu larutan atau banyaknya mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Ingat, larutan itu terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Misalkan Ibu punya 2 gelas air, berisi 100 ml air di gelas A dan 100 ml air di gelas B. Di gelas A, Ibu tambahkan 1 sendok makan gula, kira-kira 4 gram. Kemudian di gelas B, Ibu masukkan 10 sendok makan gula atau sekitar 40 gram. Nah, manakah dari gelas A dan B itu yang lebih pekat? Nah, tentunya jawabannya adalah yang gelas B. Mengapa dikatakan lebih pekat? Karena di dalam gelas B terdiri dari zat terlarut yang tadi yaitu sekitar 40 gram ke dalam mililiter airnya adalah 100 ml yang lebih banyak daripada gelas yang A. Karena zat terlarutnya yang B lebih banyak atau lebih besar, maka kepekatan zat B atau kepekatan larutan B lebih besar daripada yang A. Sehingga di sini molaritas zat A atau molaritas larutan A lebih kecil daripada molaritas zat B. Mengapa? Tadi karena adanya zat terlarutnya pada B lebih banyak. Nah, Ibu simpulkan seperti itu ya. Nah, sekarang untuk molaritas apa rumus yang digunakan? Yang pertama adalah molaritas sama dengan mol per volume. Ini rumus dasarnya. Nah, kalau volumenya nanti kita gunakan liter, maka nanti mol per liter. Tapi kalau volumenya kita gunakan mililiter, maka ini molnya kita ganti namanya milimol. Milimol kita tuliskan mol. Mililiter adalah ml. Nah, berarti 1 mol nanti sama dengan 1000 milimol. Nah, ini ya tambahnya. Nah, kemudian yang ini tadi yaitu molaritas sama dengan mol per volume, bisa lewat mol per liter atau milimol per mililiter. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyari molnya, berarti mol sama dengan, atau di sini mol berarti sama dengan M kali V. Molaritas kali volume ya. Ini volume. Nah, silakan nanti kalian terapkan mana rumus yang sesuai. Kemudian rumus yang kedua adalah molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Untuk gram per mr ini tidak lain adalah juga informasi tentang mol. Kemudian yang ketiga adalah molaritas sama dengan rho kali 10 kali persen per mr. Rho-nya massa jenis, kemudian 10 ini adalah konversinya. Kemudian untuk persen, ini nanti yang kita masukkan adalah angkanya saja. Nah, itu tipsnya ya. Jadi untuk persen adalah angkanya saja. Jangan lupa tadi nanti akan sering kita gunakan tentang mol dan milimol. Kemudian misalkan ada larutan A ini
tadi 10 sendok makan gula dalam 100 ml air. 100 ml air. Ini tadi gula. Nah, ini tadi kan yang A tadi ya. Misalkan larutan yang kita punya ini dienceri. Diencerkan. Berarti kalau logikanya, kalau diencerkan, itu apa yang ditambahi? Gulanya atau airnya? Ya, kalau dienceri berarti tentunya yang ditambahkan berarti pelarutnya, berarti ditambah air. Nah, gulanya bagaimana? Sama atau bertambah? Gulanya tetap, berarti untuk diencerkan ditambah air berarti volumenya pelarut makin banyak, untuk gulanya tetap. Nah, jika demikian maka dikatakan jika dalam pengenceran itu mol dari zat terlarutnya itu tetap. Nah, sehingga rumusnya adalah, lihat ini M1V1 itu adalah mol sebelum diencerkan, M2V2 itu adalah sesudah diencerkan, sama-sama molnya ya. M kali V, ini tadi M kali V itu menunjukkan mol. Nah, sesudah diencerkan, misalkan seperti ini, asalnya tadi sebelum diencerkan 0,5 molar, kemudian sesudah diencerkan menjadi 0,1 molar. Berarti bagaimana kesimpulannya? Molaritas sesudah diencerkan lebih kecil daripada molaritas sebelum diencerkan ya. Nah, kemudian misalkan kita memiliki beberapa larutan, ini ada 100 ml 0,1 molar larutan besi 3 hidroksida. Kemudian ada juga larutan 50 ml 0,2 molar magnesium hidroksida. Misalkan ini dalam obat antasida ya, untuk obat lambung. Terdiri dari ini basa, ini juga basa. Berarti zatnya sejenis. Maka kita diminta menentukan berapa molaritas campuran dari zat sejenis itu. Berarti tinggal kita cari, yaitu dengan cara molaritas sama dengan mol zat pertama tambah mol zat kedua ditambah mol zat seterusnya berapa yang diinginkan. Nah, molnya itu tadi seperti tadi ya. Jadi M kali V. M kali V ini adalah mol. Misalkan mol yang kiri M kali V, mol yang kedua dan seterusnya. Tapi ingat ini dibagi dengan volume total. Berarti misalkan di sini 100 ml, ini 50 ml, berarti volume totalnya adalah 150 ml. Ya, itu untuk menentukan molaritas campuran dari zat sejenis. Nah, sekarang Ibu kasih contoh untuk soal larutan asam format 4% memiliki massa jenis 1,01 gram per mili. Kemudian massa molekul relatif dari asam format itu adalah nyebutnya seringkali asam formiat atau asam semut gitu ya. Sama dengan 46. Konsentrasi larutan asam format adalah berapa? Nah, berarti kita tuliskan dulu yang diketahui tadi, persentasenya 4%, kemudian massa jenisnya 1,01 mR-nya 46, tinggal kita tentukan molaritasnya. Nah, dari yang diketahui berarti mana rumus yang sesuai? Apakah rumus molaritas sama dengan mol per volume, ataukah rumus molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter, ataukah molaritas sama dengan rho kali 10 kali persen per mr? Betul ya, jadi rumus yang sesuai adalah rumus yang ketiga. Maka kita tuliskan dulu rumusnya, rho kali 10
kali persen per mR. Rho-nya tadi adalah 1,01 kali 10%. Ingat persennya hanya angka saja. Berarti yang kita masukkan adalah 4 per mR-nya adalah 46. Nah, tinggal kita hitung hasilnya adalah 0,878 gitu ya, molar. Nah, mudah kan anak-anak? Jadi ini adalah yang satuan-satuan yang sering kita gunakan dalam laju reaksi. Ingat, ini harus bisa dan pasti bisa. Ingat juga ada rumus-rumus dalam stoikiometri, yaitu mol. Kemarin sudah kita ingat kembali, yaitu massa sama dengan mol kali AR atau MR. AR jika tunggal, MR jika jamak. Ini mengingat lagi ya. Nah, ini nanti yang sering kita gunakan. Kemudian cara menghitung MR, semoga masih ingat, MR itu adalah jumlah dari AR. Jadi misalkan kalau ada soal diminta menentukan MR-nya, misalkan itu ya, yang atas tuh ya, MR, MG, OH 2 kali, berarti yang kita hitung adalah 1 kali ARMG ditambah 2 kali ARO ditambah 2 kali ARH. Nah, tinggal kita cari dari yang diketahui datanya. Massa atom relatif adalah massa atom. ARMG adalah 24, berarti 1 kali 24. ARO adalah 16, berarti 2 kali 16. Kemudian ARH adalah 1, berarti 2 kali 1. Nah, ini tinggal dijumlah anak-anak. Ya, jumlah. Gitu ya. Alhamdulillah. Bisa kan ya? Tinggal menjumlahkan aja. Nah, ini adalah sebagai pengantar kita untuk masuk ke bab laju reaksi dengan konsentrasi larutan yang digunakan adalah molaritas atau M besar. Pasti bisa. Alhamdulillah.